Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kami ingin mempresentasikan mengenai analisa penerapan teknologi 4 di PT Indolakta. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan membahas tentang teknologi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental yang terjadi di bidang industri yang telah memasuki era baru. Gelombang keempat dari perjalanan perkembangan industri ini sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Secara historis, gelombang pertama terjadi pada abad ke-17 hingga sampai berkembang pada abad ini. Yang pertama ada revolusi industri yang pertama, yaitu berkisaran pada tahun 1750 hingga 1830. Pada gelombang pertama ini, revolusi industri ditandai dengan adanya mesin uap air, mesin uap, dan juga kereta api. Nah, mesin uap ini digunakan untuk menggantikan tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Yang kedua adalah revolusi industri yang kedua. Revolusi ini berkisaran sekitar 1870 hingga 1900, yaitu ditandai dengan adanya listrik, alat komunikasi, dan juga minyak. Selanjutnya ada revolusi industri yang ketiga, yaitu terjadi pada tahun 1960 hingga saat ini, ditandai dengan adanya penemuan komputer, internet, telepon genggam, dan lain-lain, sehingga sangat bermanfaat untuk melakukan proses produksi dalam kegiatan produksi. Yang keempat, revolusi industri yang keempat, dikenal dengan revolusi industri 4.0, dikenal dengan beberapa teknologi sekaligus biologi, fisika, dan digital, yaitu perpaduan teknologi ini sangat memungkinkan pelaksanaan proses produksi sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Adapun ciri-ciri revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, industri membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berkembang. Yang kedua, teknologi menciptakan platform yaitu beberapa bidang ilmu. Yang ketiga, revolusi industri otomatis secara global. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shirley Vincentia. Saya berasal dari 2PIK 1, NIM saya 14190072. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari revolusi industri. Nah, dampak dari revolusi industri itu dibagi atas 3 nih. Yang pertama dampak sosial, dampak politik, yang ketiga dampak ekonomi. Nah, aku mau jelasin yang dampak sosial dulu. Nah, dampak sosial itu penggunaan teknologi dan mesin menggantikan peran manusia dalam proses industri. Nah, maksudnya ini kurangnya peran manusia dalam proses produksi. Jadi, berkurang juga lapangan pekerjaan sama lapangan pekerjaan dalam industri manufaktur. Contohnya kayak di pabrik-pabrik sekarang udah digantikan peran manusia dengan robot gitu. Yang kedua ada dampak politik. Dampak politik itu regulasi yang dapat menjadi penyeimbang diperlukan. Nah, satu sisi industri 4 itu diperlukan juga untuk memenuhi kebutuhan permintaan akan produk dengan harga yang terjangkau. Jadi kayak menekan harga agar harganya itu lebih terjangkau. Nah, di sisi lain, penggunaan mesin itu menyebabkan tingginya angka pengangguran. Karena kan udah diganti ini sama para robot-robot itu. Nah, dampaknya itu pada iklim ekonomi secara keseluruhan. Jadi meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia juga kan, di negara-negara lain juga. Nah, yang ketiga ada dampak ekonomi nih. Nah, dampak ekonomi itu perubahan terhadap beberapa model bisnis sebelumnya. Tingginya biaya yang diperlukan suatu perusahaan dalam industri 4 juga. Nah, akan tetapi penamaan modal yang tinggi terhadap teknologi akan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan tersebut juga. Karena semakin banyak teknologinya juga kan itu gak usah bayar karyawan lagi. Jadi kayak itu membuat keuntungan juga bagi perusahaan tersebut. Nah, faktor teknologi atau mesin yang baru menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Nama saya Laurencia Cindy Amelia, saya dari program studi ilmu komunikasi kelas 2 PIK 1 dengan NIM 1419058. Kali ini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan teknologi 4.0 serta isu etika dan privasi dalam website PT Indolakto. Untuk pertama-tama saya akan membahas tentang kelebihan dari teknologi 4.0. Kelebihan yang pertama itu
ada inovasi tanpa akhir. Dengan maksud mereka senantiasa melakukan berbagai inovasi baru, dan perusahaan mereka pada era ini secara terus-menerus melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rintisan atau yang disebut startup company. Dengan itu, mereka juga memfasilitasi para startup company ini melalui inkubator dan akselerasi sehingga mereka memiliki model bisnis yang dapat menarik minat investor. Lalu yang kedua, solusi terhadap permasalahan saat ini, yaitu contohnya ojek online. Dengan ojek online, kita dapat mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan dengan hal tersebut, kita juga mendukung program pemerintah yang menyarankan menggunakan transportasi umum. Lalu yang kedua, kemudahan-kemudahan yang senantiasa tersaji. Perusahaan tuh melihat konsumen dari multidimensinya, sehingga konsumen akan memilih produk yang memuaskan keinginannya untuk berpartisipasi, berkreasi, komunitas, dan idealismenya. Lalu yang keempat, inovasi menjadi kunci utama merebut pasar pada era revolusi industri 4.0 ini. Hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan inovatif tersebut adalah mengkombinasikan teknologi seperti 3D printing, big data, ataupun Internet of Things. Kemudian, perusahaan melakukan pengembangan teknologi yang cepat dan menawarkan solusi terhadap permasalahan global pada saat ini. Lalu, yang kelima, kemudahan-kemudahan yang senantiasa tersaji lagi. Ya, kalau di sini seperti Internet of Things, di mana alat terintegrasi ke internet dan saling terhubung. Contohnya, pada tata kelola kota, di mana sekitar 20 tahun yang lalu polisi harus turun ke lapangan, tetapi kalau sekarang bisa melalui internet atau CCTV yang ada. Lalu kelemahan dari perkembangan teknologi 4.0 ini, yang pertama, mempertahankan integritas proses produksi dengan minimnya pantauan dari manusia menjadi penghalang. Jadi sulitnya mempertahankan integritas ini dalam proses produksi tanpa adanya pantauan atau campur tangan manusia. Lalu yang kedua, hilangnya berbagai bidang pekerjaan. Selama ini yang dikerjakan oleh manusia, sekarang dikerjakan oleh mesin secara otomatis. Gail dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 141959. Hari ini saya akan membahas tentang industri yang sudah menerapkan teknologi 4.0 di perusahaannya, yaitu adalah PT Indolacto. PT Indolacto sendiri pertama kali berdiri tahun 1967 di Jawa Barat dan terkenal dengan produknya yang bernama Indomilk. PT Indolacto adalah salah satu dari perusahaan yang telah menerapkan teknologi 4.0 baik dari pabrik, produksi hingga proses pendistribusian. Dan seiring berjalannya waktu ditambahkan IoT atau Internet of Things dan kostumasinya sehingga terkoneksi semuanya. Jadi sejak 3 tahun lalu PT Indolacto sudah bisa diakses melalui telepon genggam. Jadi apa yang terjadi di pabriknya sudah bisa dicek melalui telepon genggam. Jadi dengan adanya teknologi lanjutan 4.0, maka segala sesuatu baik dalam hal produksi, pendistribusian maupun penjualan bisa di-record dengan jelas. E-commerce tahap yang pertama yaitu urusan supply kepada distributor sudah dijalankan oleh mesin yang sudah terkoneksi dengan outlet-outlet waralaba seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart dan sebagainya. Terus semua stok dicatat dan sebelum keluar di-scan. Jadi itu akan otomatis terjadi pengurangan di stok. Terus setelah itu juga dari barang diantar dan rute diantarnya melalui jalan apa itu juga tercatat dalam teknologinya. Selanjutnya, tahap berikutnya, penjualan kepada customer juga dilakukan menggunakan teknologi 4.0. Jadi customer bisa memesan hanya menggunakan lewat handphone dan kemudian itu juga bisa menjadi bahan bagi perusahaan untuk melihat mana yang
laku terjual dan mana yang kurang laku terjual sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Additional juga tidak terlepas dari sentuhan teknologi. Ada teknologi yang dinamakan Near Field Communication, di mana setiap ada orang yang membeli produk Indolakta di warung-warung kecil, maka pemilik warung tersebut akan men-scan produk itu sehingga datanya akan kemudian langsung terkirim ke perusahaan, dan itu bisa menjadi bahan untuk rekor juga untuk perusahaan. Nama saya Raulina Novianti dengan NIM 14160-273. Saat ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara e-commerce dengan e-business serta jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu perbedaan e-commerce dengan e-business. E-commerce merupakan transaksi yang menguntungkan antar pelakunya, entah itu transaksi jual beli, barter, lelang, dan semacamnya. Sedangkan e-business itu sendiri adalah suatu kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi elektronik seperti internet dan komputer pada suatu perusahaan. Website dari Indomie atau PT Indolakto sendiri merupakan suatu contoh dari e-business. Kenapa disebut e-business? Karena dalamnya tidak ada transaksi jual beli, yang ada hanya pengenalan dan informasi mengenai produk dan perusahaan PT Indolakto sendiri. Indomie memiliki e-commerce, yaitu official store mereka yang ada di marketplace seperti Shopee, Blibli, serta Tokopedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce yang ada di PT Indolakto. Yang pertama yaitu B2B atau business to business, penjualan produk atau jasa dari perusahaan ke perusahaan lain, biasanya dipesan secara partai besar atau grosir. Sebagai contohnya, PT Indolakto terdaftar sebagai supplier di indotrading.com. Kedua, ada B2C atau business to customer, penjualan produk atau jasa dari perusahaan ke pembeli, yaitu contohnya official store yang ada di marketplace seperti shopee.co.id, Indomie Official Store, atau blibli.com brand Indomie Official Store. Biasanya mereka ditandai dengan Shopee Mall atau verified. Ketiga, yaitu ada C2C atau customer to customer, model bisnis di mana konsumen individu dapat menjual ataupun membeli dari konsumen lainnya. Contohnya Bukalapak, Shopee, atau Tokopedia merupakan beberapa contoh marketplace yang paling terkenal di Indonesia, di mana konsumen dapat membeli dari konsumen lainnya. Selain melalui marketplace, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya atau termaksud dari pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, lalu Kaskus, hingga melalui Instagram. Nah, yang keempat itu adalah customer to business, model bisnis di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contoh yang bisa saya ambil itu di websitenya istockphoto.com, di mana menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada perusahaan menggunakan foto mereka. Jadi contohnya kalau PT Indolakto cari foto susu atau apa dari e-stock foto dan mau mengambil itu menggunakan foto tersebut, mereka harus membayarkan ke iStock Foto, lalu iStock Foto memberikan persenan ke fotografer individu tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang isu etika dan privasi dalam website PT Indolakto. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu etika. Etika adalah cabang ilmu filosofi yang berhubungan dengan berbagai hal yang dianggap benar atau salah. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Lalu, pengertian dari privasi adalah hak untuk tidak diganggu dan hak bebas dari pengguna pribadi yang tidak wajar. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan ke pihak lain. Etika dalam website indomilk.com, mereka juga lakukan dengan cara memberikan layanan konsumen, di mana dapat dilakukan via telepon atau bisa melalui surat biasa atau email. Privasi dalam website indomilk.com ini sangat menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, serta berkomitmen untuk membangun hubungan yang kuat
dengan konsumen berdasarkan asas kepercayaan perusahaan tersebut. Janji privasi tersebut adalah menghormati privasi dan pilihan konsumen, lalu menjamin keamanan dalam segala tindakan, tidak mengirimkan komunikasi pemasaran kecuali atas permintaan konsumen, lalu tidak akan pernah menawarkan atau menjual data diri konsumen. Yang terakhir, berkomitmen menggunakan data Anda secara terbuka dan transparan. Nah, kita masuk ke bagian social computing. Yang pertama, kita akan membahas tentang Web 1.0 sampai Web 4.0 dan web www.indomilk.com. Web 1.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web atau WWW dan banyak digunakan dalam situs yang sifatnya pribadi, misalnya yang .html dan sebagainya. Ciri-cirinya yang pertama, webnya statis, jadi hanya bisa untuk dilihat saja dan dibaca. Yang kedua, orang tidak bisa melakukan interaksi di dalam web tersebut. Dan yang ketiga, komunikasi yang terjadi hanya komunikasi satu arah. Lanjut ke yang kedua adalah Web 2.0, adalah aplikasi web yang dimana internet merupakan platformnya. Kekuatan aplikasi ini terletak pada datanya, sehingga aplikasi-aplikasi ini selalu didukung oleh web-web ini selalu didukung oleh basis data yang kuat. Web 2.0 ini lebih sering kita lihat digunakan sebagai penggerak dalam bidang bisnis dan ekonomi. Ciri-cirinya websitenya biasanya untuk pelayanan bisnis. Yang kedua, menggunakan jaringan internet, dan yang ketiga dapat memungkinkan interaksi dua arah. Jadi orang yang mengakses internet tersebut bisa berbicara dengan mereka yang ada di balik website itu. Yang ketiga adalah Web 3.0. Web 3.0 sendiri itu sudah lebih masuk ke mengenai mesin-mesin, dan di mana hal yang paling penting dan mendasar di dalam Web 3.0 adalah understanding of information. Jadi teknologi itu mengerti apa yang diinginkan manusia. Memiliki ciri-cirinya ada memiliki kecepatan akses yang tinggi, dapat mendeteksi suara, dan yang terakhir dapat melakukan pencarian yang efektif. Kalau ini contohnya misalnya Siri di efektif. Kalau ini contohnya misalnya Siri di iPhone. Yang terakhir adalah Web 4.0. Web 4.0 itu lebih kepada teknologi yang digunakan dalam membantu pencarian informasi, bisa juga menyimpan histori pencarian, atau juga mempertemukan orang-orang yang mencari hal yang sama. Misalnya booking.com atau tiket.com, semua yang bisa selain kita bisa mencari, kita bisa menemukan orang yang memiliki interest yang sama dengan kita. Lanjut, untuk website Indomilk sendiri, website Indomilk menggunakan teknologi Web 2.0 yang dimana merupakan kumpulan-kumpulan halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang bisa diakses melalui internet. Kita bisa lihat ini adalah ketika ada tulisan www.indomilk.com, itu kita bisa langsung mengklik, jadi bisa langsung tersambung ke internet. Yang kedua, Web Indomilk menggunakan teknologi 2.0 dengan internet sebagai platformnya. Dan selain itu, Indomilk menggunakan Web 2.0 dan yang sifatnya read and write. Jadi pembaca bisa membaca informasi dari website tersebut. Selain itu, mereka juga bisa menulis, seperti menulis kritik dan saran, atau menanyakan pertanyaan kepada customer service dan sebagainya. Dimana kalau misalnya teknologi 1.0 belum bisa seperti itu. Kalau teknologi 1.0 misalnya contohnya CNN.com atau hal-hal yang website-website yang hanya kita bisa lihat saja dan kita tidak bisa edit atau kita ketik untuk penulisnya dan sebagainya. Sekian dari saya mengenai social computing.
Selanjutnya saya akan membahas tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Itu adalah sebuah sistem yang dapat memproses sebuah perusahaan ke dalam sebuah sistem tunggal. Nah, di dalam ERP ini biasanya terdapat sebuah modul software yang dapat saling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, ERP ini dapat memudahkan manajemen tingkat tinggi, yaitu mengidentifikasi tren yang berlaku di perusahaan sehingga dapat membuat keputusan secara cepat dan juga tepat. Penerapan sistem ERP ini cukup melibatkan banyak pihak, antara lain Departemen Keuangan, Penjualan, dan juga TI. Adapun mitra usaha lainnya seperti logistik, provider, perusahaan transportasi, distributor, dan lain-lain. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood ataupun Indolacto memiliki 3 kriteria, yaitu reliability, scalability, dan manajemen kemudahan. Dengan melihat kriteria itu, terpilihlah IBM e-Series sebagai platform hardware yang digunakan untuk menjaga keamanan tersebut. Untuk dapat mendapatkan efisiensi produksi, digunakanlah solusi SAP. Indofood ataupun Indolacto dapat menganalisis transaksi secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian meresponnya secara efektif. Indolacto dapat melakukan penyederhanaan pengarsipan, yaitu dengan cara menggunakan IBM Content Manager Common Store untuk SAP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan, manajemen data terpadu, dan solusi distribusi, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Kesimpulan dari ERP adalah Indolacto memiliki 3 kriteria, yaitu reliability, scalability, dan juga manajemen kemudahan. Yang kedua, ERP merupakan infrastruktur perusahaan dan bagian penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Yang ketiga, ERP ada untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kali ini saya mau membahas tentang SCM. SCM itu singkatan dari Supply Chain Management. Apa sih SCM itu? Jadi, SCM itu merupakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Nah, ini meliputi proses pemerolehan bahan baku, proses produksi, sampai distribusi produk ke konsumen pada akhirnya. Nah, cara ini diambil dari cara yang paling efisien dan yang paling hemat biaya. Nah, aku mau ngasih contoh di sini menggunakan SCM di PT Indolacta, yaitu Indomilk. Nah, PT Indomilk ini udah melakukan proses SCM nih. Nah, seperti proses pengambilan bahan baku mereka, karena produknya ini Indomilk adalah susu, maka mereka mengambil bahan mentahnya itu dari peternak. Nah, setelah itu dilanjutkan di dalam pabrik itu, di mana produk mulai diproses sampai akhirnya dimasukin ke dalam kemasan. Nah, terus deh itu produk ini dipasarkan di masyarakat. Itu biasanya mereka memasarkan produknya ke supermarket, minimarket. Nah, sampai akhirnya produk ini tuh bisa sampai ke masyarakat luas. CRM adalah kayak Customer Relationship Management, bekerja dengan cara menciptakan lingkaran komunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya. Nah, kegunaan CRM ini ada 6. Yang pertama itu meningkatkan hubungan dengan prospek pelanggan. Seluruh informasi lengkap, prospek dan pelanggan disimpan dalam satu tempat penyimpanan sehingga Anda dapat dengan mudah melacaknya kapanpun diperlukan. Nah, informasi detail ini tersebut dapat membantu memahami kebutuhan dari pelanggan-pelanggan atau dari customer. Contohnya adalah tim Indomilk menyediakan kolom saran dari website tersebut, yang isinya kolom saran tersebut adalah nama, kota asal, email, dan juga nomor telepon. Gunanya untuk apa? Itu bisa sebagai untuk database, memudahkan tim untuk menyebarkan informasi terkait produk baru, terkait event, terkait distributor yang ingin bergabung dalam keluarga Indomilk. Nah, yang kedua itu ada mengurangi penggunaan spreadsheet. Nah, CRM membantu Anda untuk mengotomatiskan berbagai tugas-tugas manual yang memakan banyak waktu, seperti mencatat dan prospek. Dengan menggunakan spreadsheet ini dapat secara otomatis membuat prospek baru dari formulir pendaftaran
sehingga mengirimkan email terima kasih dan sambutan kepada mereka yang baru bergabung. Nah, contoh dari Indomilk sendiri adalah dengan adanya website, berbagai platform memudahkan Indomilk untuk memberikan informasi terkait tools, sudah ada tools resep atau agenda website, juga mudah diakses oleh customer menggunakan handphone juga. Nah, yang ketiga itu adalah meninjau kinerja tenaga penjualan. Nah, melalui CRM ini Anda dapat mudah memonitor tim, mengetahui status setiap prospek yang ditangani oleh masing-masing sales promotion. Nah, dilihat dari Indomilk sendiri, penyebaran Indomilk ini sudah luas, sudah hampir mencapai seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari situ udah kelihatan berarti kinerja tim dari Indomilk sendiri sudah bagus. Nah, di situ ada juga yang keempat itu menyederhanakan penjualan. Mungkin kita pernah berpikir mendapatkan kayak visualisasi yang lebih mengenai saluran penjualan melalui tahapan dan tahapan yang ini memudahkan Anda mengidentifikasi prospek memiliki potensi tinggi dan memprioritaskan transaksi. Nah, contohnya di dalam website sendiri memang tidak ada untuk langsung berinteraksi untuk membeli produk di dalam website tersebut, tetapi PT Indomilk menyediakan nama-nama produk dan keunggulan setiap produk tersebut. Indomilk juga menyediakan resep-resep dari beberapa produk, misalkan contoh dari produk susu kental manis itu bisa digunakan untuk roti panggang atau untuk kayak campuran makanan yang lainnya. Nah, yang kelima itu adalah memperkuat bisnis melalui kolaborasi tim. Nah, kolaborasi tim ini sangat penting bagi Indomilk sendiri karena untuk memajukan suatu perusahaan itu membutuhkan namanya kerjasama dalam tim, dan itu sendiri dengan adanya PT ini menjadi distributor sangat membantu Indomilk untuk tetap maju di pasaran. Kinerja karyawan yang cepat untuk mempromosikan Indomilk ini memanfaatkan platform sosial yang dimanfaatkan oleh PT Indomilk adalah YouTube, Twitter, dan Instagram. Itu adalah salah satu bentuk branding atau salah satu penjualan dari soft selling. Dan di website itu mungkin bisa dibilang sebagai soft sellingnya dari Indomilk, dan di Instagram pun sama, bisa menjadi salah satu soft sellingnya dari Indomilk itu sendiri. Jadi itu sudah termasuk dalam strategi penjualan, strategi marketingnya Indomilk.